Welcome to Rino Jofriansyah channel. Pasif seren berkat. Oke, lovers, dari 6 kali nebang pohon ini baru bener pohonnya. Aduh, bakal ada aspirator saya. Pasif seren. Nah, kita akan ke jalan yang panjang dengan batu hit. rumah hantu. Jalan tidak ada. Oke, selamat datang di rumah Pasif. hantu, guys. Anda berada di level 1400. Capek. Semua bakpot dokter makanan deprot hot pizza. Anda tidak Wah, bisa enam. pizza hot roti kecil. Anda beruang 4 botol air. Anda tidak ada. Oke, kita jalan. Apa sih yang ada di rumah hantu ini? Dan hati-hati. Nah, what? Anda pintu What? Itu ada hantu tendang ya. pintu masuk ke ruang tamu. Ini dorong tamu, kita masuk. Ruang kunjung. Hantu. Tidak ada. Oh, tidak ada jam. Ini ada hantu Di dan atas dasar marmer yang besar. Kalau hati-hati dengan hantu itu, aduh. Saya paling sebel sama hantu itu ya, beneran. Kita jalan. Hampir. Mak kelinci pang doko baksen senjata. Semua sehat. Oke. Nah, sudah mati. Kalau mati di sini rumah hantu kalau kita Pintu. kalau kita nggak pantau, Tidak ada. kita bisa mati ya. Pintu menuju lantai. Waktu ini random. Jadi setiap beberapa menit sekali itu kita akan mati sama hantu. Nanti akan saya story. Ini kita naik ke atas. Nah, di sini ada hantu roh. Panci coba. Rhinojus membunuh roh. 2 batu kolosal. Nah, saya dapat buntung nih. Dapat 2 batu kolosal. Ketik. Nah. Ibarat kok lelang bervar 2 batu. 2 batu. Ins Rhinojus berkata, 2 batu kolosal. Pasif. Semua pasif seren berkata, nah. Ini ada event di sini tadi ya. Ini kebetulan kalau mode pemburu kita dapat double item. Kalau yang mode pertarungan dapat bonus 50% koinnya. Ini ada turun. Tidak ada lorong. Pintu perpustakaan. Ya, ada perpustakaan kita masuk. Rak. Ada rak coba. Sebuah lukisan tertutup awan debu. Tekan Shift Enter untuk membacanya. Papan bertuliskan, kisah ini terjadi pada Oke. Goldway Puntitlet Note Puntitlet Papan 3. Oke, ini ada Kopi.
blank, copy, Nah itu kan mati karena hantu ya. paste, papan, constant, Oke, semua kesehatan, kita yang salah lagi. Kalau nggak kita mati jauh lagi, kita ditendang lagi sama Gerak. hantu sialan itu. Oke, nanti kita baca ya habis ini. Tekan dulu. tidak, pintu keluar, Ada manusia serigala di situ. Kita ke kanan. Lagi. Rhinologis taman, sebuah jalan, kemana arahnya? Nah ini ada jalan. Kalau teman-teman enter di sini, itu akan kembali lagi ke pulau terpencil tadi. Ya. Kita lewat, kita jangan eksekusi ya. Kita keluar dari rumah hantu ntar. Taman mansion, Kita tunggu, taman mansion. Kita cari suara pasir. up, taman mansion, Ini dia ada suara pasir. up, Nah kita gali di sini. Tekan E. tidak ada orang, Spam E di sini. ang, Nah kita turun. Kita masuk ke bawah tanahnya rumah hantu ya. kod, Kita turun sekali. Jangan pakai MP ya. semua kesehatan, Mati lagi. Nah, semua, mari sekalian. 2 Ini turun kiri aja ya. Mampus kan. Tidak respon saya. Ini kita kejar ya. Dari bawah tanah turun kiri, turun kiri, turun kiri, turun mentok. Kalau dari kirinya bisa lagi, berarti ke kanan. Kita jalan. Ini atasnya ada vampir di sini. pintu keluar, Nah, gua tidak ada, kita ke kanan. Nah di sini ada tirai. Kita naik tirai di sini, naik tirai. Nah kita naik tirai. Kenapa sih kita kesini ya ke rumah hantunya? Tadi selain kita dapat batu kolosal, aslinya cuma satu. Cuma tadi pas lagi ada event di sini, double item jadinya. Senang lah kita ya. Untuk kelas itu susah, satu buat yang susah dapet itu paling 2 nih. Di kasih ada 1 loh, ada 3. Naik ke atas. Ini tinggi sekali ya, tinggi banget. Itu 300 kali ada. Sayang nggak bisa pakai sepeda, nggak bisa pakai uang sih. tidak ada, Nah, ke atas. Lampunya saya tendang itu. Oke, bukannya ada NPC di sini. Nah, Anda melihat hantu pembunuh dengan 28, ini pembunuh. Jadi ada pintu yang buka terus kita kecil. Rim, semua kesehatan, Ah, nuklir.
hantu pembunuh dengan 7 juta. Oke, kita lagi. 2 juta kerap 2 juta. Oke, Rhino Jus membunuh seekor hantu pembunuh. 500 emas. nah kita dapat Ketik emas 500, asli cuma 250. Tapi karena double di kosong. jadi 500 emas. Rhino Jus kita senang ya. saluran publik 60.137. Saluran publik 60.137. Rhino Jus pemburu seren berkat. Nah, kita ke kiri lagi tadi ya. Rhino Jus mati. Sebuah api masuk ke klan RTK. Sebuah api berdebu masuk Ini ada ke klan. tidak dapat melanjut Oh, tinju. bisa. Tendangan. Ini saya pakai mode pemburu. Tidak ada. Mode pemburu dia nggak sampai nembak nih. Oke. Kita keluar dari sini ya. Tadi kan ada jalan tadi ya. Terjun bebas. Ya, terjun nih. Tapi saya lebih baik jalan kayak gini ya. Cuma saya menghadapi hantu. Koridor. Masih ada lagi tadi. Murah. Lagi ya. Kembali ke yang tadi bawah tangan tadi ya. Yang dekat ya situ. Jadi saya lebih melewati muter jauh gini. Tiba saya bosan sama jatuh tendang tadi. Saya juga mau saya seralai lagi. Dua. Keluar cepet ke kiri. Taman sebuah jalan. Kemana arahnya? Anda melewati jalan itu dan menemukan diri Anda berada di pulau yang ditinggalkan lagi. Berharap Anda tidak pernah memasuki rumah yang mengerikan dan menakutkan itu. Pulau terlantar. Jaya Medir pulau ini tidak. Dia polisi-polisinya udah lagi nggak hujan nih dari Pilih supaya ya. mode pasif. Oke. Keluar dari sini kita baca tadi ceritanya ya. Semua batu pintu pink silver Rhino Jus sekat keluar semua batu Rhino Anda batu Rhino Anda sebat Rhino Anda Oke, kita sini aja. Nah, kita baca tadi yang teksnya tadi. Unti-unti flat note, papan bertuliskan, kisah ini terjadi pada tahun 1850 dan tidak pernah dilupakan. Awal pembangunan mansion adalah pada tahun 1949, tetapi karena tenaga kerja yang sangat besar, selesai pada tahun 1950, meninggalkan semua orang yang tinggal di sekitar sana dengan mulut terbuka. Dr. Zrus Ems
Lavrin dan keempat anaknya tinggal di dalam kemewahan gedung ini selama kurang lebih 5 bulan sampai suatu hari ayah anak-anak itu terbangun dengan putus asa, hampir terkena kobaran api yang dengan cepat menghanguskan segala sesuatu di sekitarnya. Tidak tahu harus berbuat apa, Zeus membangunkan Lavrin dan mereka berdua bersama-sama menuju kamar bayi, di mana api paling kritis. Dia mencoba tetapi gagal menyelamatkan anak-anaknya, berakhir hanya mendengar jeritan kesakitan yang mengerikan yang mereka rasakan. Lavrin yang dekat dengan suaminya, tidak tahan dan juga melemparkan dirinya ke dalam api, meninggalkannya hanya kenangan indah tentang apa hari adalah pasangan yang indah. Tidak puas dengan apa yang telah terjadi, Zeus pergi mencari jawaban dan akhirnya menemukan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh pasangannya yang sangat ingin mewarisi semua yang dimiliki keluarga. Dan sudah sangat tersiksa, dia memilih balas dendam. Kamu membunuh keluargaku, tapi tidak ada yang akan tinggal di sini, katanya, pergi ke pusat ilmu hitam. Saya ingin menghidupkan kembali keluarga saya. Itu mungkin, tanya Zeus. Ya, tapi tidak seperti yang Anda inginkan. Seperti ini, hanya semangat mereka yang bisa dihidupkan kembali. Dan mereka mungkin tidak akan baik, tapi kamu tidak keberatan kan? Aku bisa merasakan getaranmu. Saya tidak peduli. Hidupkan kembali mereka, dan mereka dihidupkan kembali dan Zeus bunuh diri, takut dengan apa yang telah dilihatnya. Setelah sebulan, keluarga Mitra pindah ke mansion. Selama beberapa minggu pertama, tampaknya tidak banyak yang terjadi. Anak tunggal pasangan itu, ia mengaku pernah mendengar ketukan di pintu kamar tidurnya, sosok dan langkah kaki di tangga. Namun, dia diabaikan oleh ayahnya yang mengolok-olok wajah bocah itu. Di sisi lain, sang ibu tetap diam. Suatu hari, ketika Laurinia sedang membersihkan salah satu kamar, dia menemukan peti yang terkunci dan memutuskan untuk membukanya untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Dia tidak bisa menanggungnya dengan kebahagiaan. Saya telah menemukan banyak emas batangan. Begitu banyak sehingga dia tidak tahu berapa nilai kekayaan itu, dan dia lari untuk memberitahu suaminya berita itu. Betapa kecewanya Laurinia ketika dia mencoba membuka pintu dan tidak bisa. Dia memanggil suaminya, tetapi suaminya tidak mau mendengarkan. Dia mulai mendengar jeritan sedih orang-orang, seolah-olah mereka sedang dibakar. Apakah ini orang-orang yang tinggal di sana? Itulah yang dia pikirkan, sudah ketakutan. Dia tidak bisa mengetahuinya, karena dia meninggal secara misterius. Mereka bilang, tempat ini angker sampai sekarang. Benarkah? Tidak ada yang tahu, karena setiap orang yang masuk tidak pernah keluar. Blank, blank. Nah, jadi cerita hantu sebenarnya ini ada keluarga tadi dokter siapa gitu ya, dan keluarganya itu tinggal buat dibuat bangun rumah besar, itu bangunan besar rumahnya, mewah tadi, bangun besar banget ya. Nah itu beberapa ratus tahun jamnya, zaman dulu ya, bayangin aja lama. Nah ketika itu jadi, tinggallah biasa ya si keluarganya itu dengan damai ya. Terus kemudian rumahnya itu kebakaran karena lawan kerjanya sebenarnya gitu. Lawan kerjanya yang atau tadi kurang begitu ya, lawan kerjanya nggak salah. Jadi yang memiliki harta si orang ini akhirnya didendam kan, karena istri kan mati ya, bunuh diri kan, anak-anaknya kan mati kebakar ya. Dia akhirnya dendam, akhirnya dia ke dukun ya, minta dibangkitkan lagi, tapi nggak bisa dibangkitkan utuh, tapi cuma rohnya aja itu yang bisa dibangkitkan ya, atau arwahnya lah ya, gimana sebetulnya itu, hanya itu aja yang bisa dibangkitkan. Nah tapi dia lucunya dia tuh bisa dibangkitkan, malah dia bunuh diri ya, dia nggak mau, takut dia mah, aduh dia masih gak bohong, akhirnya dia bunuh diri juga, tapi dia itu udah terlanjur dihidupkan si hantunya itu. Nah
Terus mungkin ada yang beli tadi ya, si Lauren itu petugas kebersihannya nggak salah, istrinya tuh ya istrinya. Nah, mungkin beli rumah itu ya, rumah hantu itu dibeli kayaknya. So nggak ada ceritanya juga kenapa alasan dibeli. Jadi kita asumsikan kayak itu dibeli ya, dibeli terus. Nah tapi sama dia tinggal di situ nggak aman ya, nggak tenang gitu loh, karena ditanyaan terus. Nah terus dia nemuin emas tuh tadi, emas didapeti sebanyak 250 aslinya. Jadi sebenarnya di rumah hantu itu di sebelah klan itu ternyata ada klan ya. Sebenarnya di sebelah kirinya tuh ada peti dulu. Tapi karena ada klan di situ dan seolah itu nggak adil bagi teman-teman pemain yang lain ya, karena ada klan ya. Jadi orang yang join klan di sana tinggal keluar terus ambil emas, dan jadi akhirnya petinya itu dihapus dan digantikan oleh cara membunuh hantu itu. Dulu hantunya itu cuma sekedar pinjak petinya itu, pinjak emasnya aja. Tapi sebenarnya dulu kalau kita hanya butuh sekali aja, terus kita diemin aja di situ, diem di situ aja. Nanti setiap 7 menit sekali kita dapat 250 emas dulu, banyak dulu emas di rumah hantu itu. Nah, kasus itu jadi akhirnya peti di sana dihapus dan emasnya kita bunuh hantu. Nah dapatlah emas 250 tadi aslinya. Nah yang emas yang tadi dia masuk Lauren tadi itu, nah udah akhirnya mereka hidup juga nggak tenang. Akhirnya udahlah jadi angker lah rumahnya, rumah hantu itu ya sampai sekarang ini. Jadi gitu guys yang kita dapatkan di rumah hantu. Selain tadi batu kolosal, tentunya ada emas. Nah emas tadi hubungannya dengan kota Mortalandia ya, yang sebelumnya kan ada pergi ke tebang emas. Nah ini salah satu alternatifnya juga kalau yang dapatkan emas, membunuh hantu di rumah hantu ya. Tapi harus kuat extra life dan juga kuat nahan ya, karena nggak bisa soda ya itu. Oh ya satu hal lagi saya lupa, karena tadi setelah bunuh rumah hantu yang dapat batu kolosal ya, rumah tadi itu sebenarnya kalau kita ke kiri ke kanan tuh ada kamar. Nah kamar itu kalau kita pakai itu kita bisa buat tidur ya, bahkan ada kamar mandinya juga, kita bisa pakai buat mandi, buat buah yang besar juga di situ. Jadi segalanya berfungsi ya di rumah hantu itu gitu Jolovers. Oke sekian ya Jolovers ya tutorial ini, semoga bermanfaat. Silahkan share dan like. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya kontribusi maupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video dari channel Rino Jeffriansyah. Bagi RJ Lovers yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya. Jangan lupa untuk like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika ada kritik atau saran, silakan tulis di komentar ya. Sampai ketemu dan semoga hari kalian menyenangkan.